Assalamualaikum sahabatku semua. Good evening teman-teman semua. Jelang tengah malam, talk show misteri, horor dan menakutkan. Saat ini saya kedatangan tamu yang tidak asing lagi di mancanegara, di Indonesia dan seluruh dunia. Mr. Boracing. Dia akan menceritakan tentang horor-horor lagi guys. Malam Pak, Boracing. Malam bro, Pak. Gimana? Baik-baik. Sehat, Gimana ya? ada cerita horor? Pemirsa semua, sehat semua ya. Oke, udah kepingin tahu nih. Kali ini saya mau cerita apa? Jadi ini cerita juga ya berbau misteri juga ya, berbau hal gaib juga yang saya alamin sendiri waktu saya masuk kuliah tahun 90-an. Nah, mungkin ada pemirsa yang kuliahnya pas tahun 90-an merasakan tahun-tahun itu. Pada waktu kita masuk kuliah kan ada ospek ya, waktu itu dikenal dengan istilah ospek ya, masa orientasi ya. Nah, tahun 90-an itu ospek itu masih berisikan unsur-unsur kekerasan ya. Ada unsur-unsur kekerasannya, ada. Mungkin teman-teman yang ospek tahun 90-an itu bisa tuh tulis di kolom komentar ya kan, bahwa gue juga ngalamin nih ospek tahun sekian yang masih ada unsur kekerasannya di situ. Ya, masih ada unsur bully. Iya. Ya, perundungan ya. Istilah sekarang tuh, bahasa sekarang perundungan. Bully ya. Bully sih sampai sekarang juga masih ada ya. Iya, masih ada, betul. Ya, bully itu nggak habis-habis, sampai sekarang pun masih ada namanya bully, perundungan ya. Tapi orientasi itu sudah dilarang ya, yang berisikan kekerasan, kontak fisik ya. Nah, jadi ada teman saya cewek ya, kita waktu itu bareng kan ya, ospek ya. Jadi ini teman saya ini cewek cantik, orangnya cantik, putih, cantik lah. Nah, dia sering dibully gitu di masa orientasi itu. Dia sering dibully oleh para senior kita. Seniornya ya. Ya, dia itu dibully itu kadang dijadikan bahan bercanda, ya, bahan ejekan, ya, terutama yang dari senior yang cewek. Mungkin iri kali ya, karena cantiknya kalah ya. kalah cantik kali ya. Tapi itu happen, itu terjadi kok. Ya. Dimulai dari situ lah ya, dibully ya, dijadikan bahan ejekan, ya kan, dibully ya. Cuma ya kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pada saat ospek ya, ada teman yang ditampar, ya, ada teman yang kontak fisik, bukan ada ya, banyak. Saya juga sempat sih waktu itu mengalami ditampar ya, pipi ditampar sama senior, ya. Tapi tahun segitu 90-an kan ya, memang seperti itu, ya. Nah, jadi singkat cerita, kita sebut aja teman saya ini si Anita namanya, ya. Jadi si Anita itu sampai suatu saat ya, dia itu dibentak-bentak Sama seniornya. sama senior perempuan ya, sama senior perempuan. Ya, dia dibentak-bentak di depan kita semua nih. Ya kan kita duduk tuh di lantai. Ya kan, kita semua mahasiswa baru itu ya duduk di lantai semua. Dia disuruh berdiri satu orang, kan jadi pusat perhatian. Yang lain duduk, dia berdiri jadi pusat perhatian. Dia dibentak-bentak. Dibentak-bentak, dan dibentaknya itu bentak beneran. Ya, pada tahun segitu nggak ada yang main-main gitu loh. Betul. Ya kan, dia dibentak-bentak, ya, tangannya dipegang, rambutnya dijambak. Dipegang rambutnya, ditarik. Jam banget dia, gila ya. Ya, itu ospek tahun 90-an kan ada. Meskipun tidak semuanya ya, saya nggak menggeneralisir ya, tapi itu yang kita alami. Mayoritas kayak gitu di tahun itu. Yes, Betul. ya, tahun 90-an. Coba tanya yang usianya tuh udah sama seperti saya ya, yang mendekati 50-an, coba tanya sama mereka tuh, ospek tahun 90-an mereka malah mengalami nggak unsur-unsur kekerasan yang mereka terima dari senior. Ya, jadi si Anita itu dibentak-bentak, ya, rambutnya ditarik sampai dia itu pingsan. Ya ampun, Pingsan. bisa begitu ya? Betul. Pingsan. Terus, nah, ini nih hal yang berbau gaibnya muncul nih di sini. Oh, dari pingsan itu? Dari pingsan itu. Pingsan itu ya kan tentu kan dibangunin. Oke? Dia dibangunin, tapi dia dibangunin menjadi sosok yang berbeda dengan si Anita yang kita kenal. Waduh. Dia itu menjadi sosok Anita yang kuat, yang keras. Kuat tenaganya langsung? Kuat, tenaganya kuat, keras, ya.
Dia lawan itu si senior itu. Dijurakin si seniornya sampai jatuh. Gue masih inget tuh. Bisa begitu ya? Ya semua teman-teman gue juga kurang lebih masih ingat kali ya. Kerasukan deh ya. Nah, sebentar. Katanya sih kerasukan. Jadi si Anita itu dia siuman dari pingsannya, ya dia berubah menjadi sosok yang lain. Monster gitu ya. Bukan monster sih, tapi dia punya kekuatan lah. Artinya dia kuat lah. Yang tadinya dia diam aja kan, kita kan diam aja. Dia lemah lembut. Dibully, diejek, bahkan kontak fisik, ditampar, kita diam aja kan, kita nggak melawan. Dia melawan. Si Anita ini melawan, senior saya yang perempuan ini itu didorong sama dia sampai jatuh. Dan dia teriak-teriak di situ. Teriaknya apa itu? Iya kan? Teriak-teriak. Teriak-teriak lah. Bahwa pada intinya lu jangan macam-macam begini-begini. Kalau berani sekarang. Intinya dia berani lah. Dia mengeluarkan keberanian dia gitu. Menantang senior-senior yang gila, yang kadang-kadang yang memang yang apa sih? Yang pengen juga sih kita nampol rasanya gitu kan. Kepingin juga kita tampol gitu loh. Cuma ya nggak bisa kan, kita mahasiswa baru gitu. Ya kan? Nah, itu dia ngajak berantem. Ya, dia ngajak berantem, dia teriak-teriakan, ya kan? Sampai dia teriak-teriak bener sampai si yang mahasiswa si senior yang pingsan itu dikejar sama dia. Lari dong seniornya. Ya kan? Dikejar, nggak dipegang sama dia. Dipegang, mau ditarik rambutnya, pokoknya nggak ngerti lah ya si Anita itu dia melakukan kontak fisik pokoknya. Dia kayak seperti mau balas dendam gitu loh. Kita kan habis dipukul sama orang, kita tersulut emosi kita juga, kita kepingin balas memukul kan. Nah, itu yang dialamin oleh Anita. Ya, cuma kayaknya nggak seperti ini gitu loh. Aneh gitu ya. Iya kan, aneh gitu loh. Anak baru ya? berani banget gitu ya. Bukan masalah anak baru berani banget. Kok dia punya tenaga, dia Luar punya biasa. teriak-teriak histerisnya gitu. Beda kayak dia ya. Beda. Ya. Nah, terus yang lain, senior-senior yang lain kan pegang tangan dia. Pegang tangan dia. Ya. Pegang tangan dia itu dia berhasil mengelepaskan diri. Terus horornya di mana di sini? Yang misterinya yang betul-betul mencekamnya di mana? Nah, sampai akhirnya ya dia dibawa nih. Dia teriak-teriak dibawa nih berapa orang cowok senior dibawa ke satu ruangan. Dalam satu ruangan itu ada sesuatu apa nih? Dibawa dalam satu ruangan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang lain kan nggak boleh melihat. Yang lain kita tetap disuruh duduk. Ya kan? Nah, ini para senior kita lah. Ya kan? Nah, cuma yang kita tahu setelah itu ada seorang pemuka agama. Nah, kita sih gosipnya si Anita ini kesurupan. Kesurupan gosipnya ya. Ya cuma kita nggak tahu. Kemasukan ya, karena memang tenaganya dia, histerisnya dia. Ya mungkin gua sendiri kalau marah, kalau histeris kayaknya nggak bisa seperti itu gitu. Jadi setelah Pak Ustadz tuh datang, ada pemuka agama lah, Pak Ustadz lah ya kita sebut ya Pak Ustadz. Bukan orang pintar, bukan. Karena dari pakaiannya aja kita tahu bahwa dia pemuka agama lah, ya. Terus dia datang ke ruangan tersebut lah, intinya seperti itu. Dia datang ke ruangan tersebut, entah apa yang terjadi dalam ruangan tersebut kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu, cuma gosipnya yang diceritakan adalah sesudahnya kan kita baru tahu sesudahnya nih apa sih sebenarnya yang terjadi pada Anita, ya kan? Nah, sesudahnya kita tahu si Anita itu memang benar-benar kesurupan, ya, ya. Dan katanya yang kita dengar si Pak Ustadz ini dia pegang kedua tangannya si Anita. Ya, dia pegang kedua tangannya Anita seperti ini, terus dia baca ayat kursi katanya. Oh gitu ya. Nah, itu yang kita dengar sesudahnya, ya. Kan berita seperti itu juga pasti kesebar dong, ya kan? Nah, jadi termasuk si Anita, sesudahnya dia baru tahu bahwa dia kesurupan, ya. Jadi si yang dilakukan di ruangan tersebut, ya, yang kita dengar sesudahnya adalah Pak Ustadz ini dia memegang kedua tangan si Anita yang histeris, dibacakan ayat kursi katanya. Nah, dibacakan ayat kursi, ya, Anita kembali lagi pingsan. Kembali lagi pingsan, setelah itu baru siuman. Baru Anita aslinya. Nah, itu dia. Itu dia ya. Nah, setelah itu dia ya mungkin udah nggak lagi kesurupan ya. Dia kembali lagi menjadi Anita aslinya, sang mahasiswa baru yang
yang diam. Yang diam lemah lembut ya. Ya, yang diam lemah lembut gitu. Nah, seperti itu. Histerisnya itu udah hilang, emosinya juga sudah hilang, kekuatan yang dia punya tuh yang bisa mendorong, yang bisa melepaskan diri, itu juga sudah hilang. Oh gitu ya. Nah, itu boleh percaya, boleh Gitu enggak. ya. Tapi kasus-kasus orang kesurupan saya pernah baca juga belum lama ini ada di sebuah SMA tertentu, ya itu anak-anak SMA-nya itu kesurupan. Satu sekolahan. Satu kelas itu kesurupan. Satu kelas gitu ya ya. kan, dan dipanggil Pak Ustadz. Ya, dipanggil Pak Ustadz barulah mereka siuman. Nah, itu saya juga pernah baca. Gitu. Jadi mungkin juga teman-teman nih pemirsa juga mungkin pernah baca atau pernah ngalamin ya di sekolah ataupun di kampus atau kisah-kisah kesurupan, boleh share juga di kolom komentar. Ya, gitu ya. Nah, kayaknya sih benar sih bro ya. Ini bukan sebuah apa namanya? Dongeng, ya. Bukan sebuah dongeng ya. Saya percaya memang dia kesurupan, disembuhkan oleh Pak Ustadz ini. Dipegang tangannya terus dibacakan ayat kursi, itu saya sendiri sih percaya gitu, dan teman-teman yang lain juga percaya. Setelah itu si Anita kan, setelah itu baru kita ceritakan kan, si Anita nggak ingat loh. Nah ini dia. Anita tidak ingat kejadian itu, bahwa dia itu pingsan, dia melawan seniornya. Dia histeris, dia teriak, dia dorong, dia punya apa kekuatan yang berlebih gitu. Dia nggak ingat itu. Gitu ya. Gitu ceritanya Pak Mr. Bolt. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Saya tutup ya. Ya, silakan. Dengan keagamaan ya, supaya teman-teman paham ya arti kesurupan gitu guys ya. Jadi teman-teman di luar sana itu banyak kisah-kisah, cerita-cerita tentang hal-hal kesurupan. Kenapa kesurupan itu bisa terjadi kepada makhluk manusia di bumi ini? Kenapa? Kadang-kadang kita punya teman kesurupan, dikasarin dikit langsung kesurupan, keluar ilmu macan. Kayak gitu, itu ada juga, ya kan? Jadi hal-hal yang kekerasan timbul dia keluar kesurupan. Tadinya penakut jadi berani sekali setelah kesurupan itu. Nah, saya beritahu arti kesurupan. Arti kesurupan itu artinya roh jahat atau iblis masuk ke dalam tubuh kamu. Gitu. Sehingga tubuh kamu menjadi strong. Super strong. Ya, sangat luar biasa. Kayak Superman gitu guys. Tenaga kayak Hulk gitu. Tenaganya sangat kuat, 3-4 orang jatuh. Karena bukan orang tersebut, tapi ada iblis yang masuk dalam tubuh itu. Kenapa iblis bisa masuk dalam tubuh tersebut? Saya beritahu. Mungkin kamu pernah pergi ke dukun-dukun. Mungkin di keluarga kamu sering pergi ke dukun-dukun. Sehingga kamu gampang masuk iblisnya. Saya cut sebentar ya guys, saya cut sebentar ya. Karena ada ajan panggilan sholat. Saya mau sholat dulu ya guys, teman-teman jangan lupa sholat. Wassalam. Oke guys, dilanjut tadi ya, saya sholat dulu karena ada panggilan sholat ya. Karena sholat itu wajib ya, kita harus menghadap kepada Sang Yang Maha Kuasa. Karena sholat itu adalah segala-galanya. Karena sholat itu adalah perintah langsung dari Allah SWT. Jadi teman-teman, saya mengajak ya, saya tidak menggurui. Jangan tinggalkan sholat. Jadi gini guys, saya lanjut tentang yang berbau mistik tadi ya, seorang yang kesurupan. Yang kesurupan itu biasanya orang yang sering bersekutu sama iblis, bersekutu sama kuasa-kuasa kegelapan, sehingga iblis itu gampang masuk ke tubuh orang tersebut. Karena apa? Karena miskin ilmu agama. Miskin sering tidak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga tubuh kamu gampang dimasuki oleh iblis. Kalau makanan dunia pasti teman-teman gak lemes, makan untuk hidup. Tapi teman-teman lupa, makanan firman Allah SWT sangat penting. Tujuannya supaya tidak berbuat jahat, tidak berbuat yang melanggar hukum dunia dan akhirat, sehingga iblis pun tidak akan bisa masuk dalam tubuh kamu. Nah, bagaimana cara supaya orang kesurupan itu tidak kesurupan lagi? Akhirnya datanglah tokoh-tokoh agama, ulama, kiai, ustadz ya, yang bisa mengusir itu iblis dengan ayat kursi. Nah, saya kasih tahu ayat kursi. Ayat kursi itu adalah pijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya, pijakannya itu bisa menutupi langit ini. Sangat luar biasa, sangat besarnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Jadi teman-teman itu harus trust God. Kalau orang Inggris bilang trust God, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, jangan setengah-setengah, sehingga iblis tidak berani dalam tubuh kamu. Perbanyaklah makanan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tubuh kamu, sehingga iblis tidak berani masuk dalam tubuh kamu. Ada bahasa yang sangat luar biasa. Saya ambil sebentar, guys. Ini Al-Quran, guys. Al-Qurankan diri kamu sehingga iblis tidak bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Masukkan Al-Quran dalam tubuh kamu, dalam jantung hatimu yang sangat dalam, sehingga kuasa-kuasa iblis, siapapun iblis di muka bumi ini, tidak berani masuk dalam tubuh kamu. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum. Bye. See you. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에